namanya mengerjakan rancangan-rancangan yang kompleks gitu ya. Jadi bukan menghindar gitu ya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan, kenapa? Apa karena kalau strukturnya kompleks bayarannya lebih mahal atau bagaimana nih Bu? Baik, saya coba jawab ya. Kalau kepikiran, stres, nggak bisa tidur, bahkan saya mah ada tambahan Pak, mulus-mulus kayak mau melahirkan, saking deg-degan. Melahirkan kan? Jadi perasaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata saking kepikirannya. Kalau buat saya itu justru seperti alarm atau kontrol saya untuk selalu hati-hati gitu Pak. Jadi saya malah takut kalau perasaan itu nggak ada, saya akan meremehkan pekerjaan saya gitu. Jadi sekecil apapun jembatannya, sesederhana pun, kalau saya masih punya perasaan itu berarti berarti saya masih aware gitu. Saya takut malah kalau misalnya saya udah nggak deg-degan lagi atau nggak kepikiran lagi, takut meremehkan jembatan itu. Jadi dan kalau misalnya belum ada contoh, sebetulnya memang dasar-dasarnya Pak, yang kayak di kuliah atau jembatan-jembatan sebelumnya kan dasar-dasarnya ada, ya belajar dari situ. Bertanya gitu Pak, bertanya. Kalau misalnya saya nanya misalnya sama yang belum pernah ngerjain sekalipun, tapi kan filosofi kalau begini itu seperti apa, pastinya ada. Jadi keyakinan itu ada Pak, bukan modal nekat juga sih gitu ya. Tantangan itu sebetulnya seperti semangat saya. Kalau misalnya kita nggak ada tantangan, saya tuh nggak semangat ngerjainnya. Jadi kalau bahasa Sundanya mah hare-hare gitu Pak, males-males. Kurang hasilnya. Jadi justru itu menjadi sesuatu yang ingin saya selesaikan. Semangat saya adalah di situ. Dan kalau mengenai mahal atau enggaknya bayarannya ya Pak ya, mahal itu kan relatif. Kalau saya sih pokoknya saya yakin penghargaan terbaik akan datang kepada saya kalau saya sudah melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati lah gitu Pak. Itu penghargaan tuh otomatis lah gitu ya Pak ya, gitu Pak Is. Wah ini bagus nih, itu juga mungkin bisa jadi pembelajaran nih bagi peserta-peserta muda, engineer muda gitu ya, terkait dengan keseriusan yang harus kita jalankan ya dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang engineer gitu ya, dan jangan gampang menyerah gitu ya. Nah, tadi Ibu Dina sempat menyebutkan tempat bertanya, ya. Apakah ada mentor yang memang banyak membentuk Bu Dina menjadi seperti sekarang ini? Kemudian kalau sekarang ini sampai mentok dalam proses desain gitu ya, Bu Dina nanyanya ke siapa nih? Atau malah mencoba menyelesaikan sendiri? Kalau yang ngajarin saya untuk semua itu pasti dosen-dosen saya ya Pak ya. Saya mah alhamdulillah gitu keterima di ITB Pak. Jadi artinya saya sudah mendapatkan suatu dasar-dasar ilmu yang intinya ternyata waktu kuliah mah nggak sadar Pak bahwa itu diperlukan buat jembatan gitu ya. Nah setelah saya kerja, saya kan dimintai bantuan oleh Pak Jody Firmansyah. Mungkin saya perlu sampaikan, beliau adalah salah satu pakar jembatan di Indonesia. Beliau saya, membimbing saya, mendidik saya bertahun-tahun sampai akhirnya bisa beliau mempercayakan saya untuk bisa mandiri. Nah kalau ada apa-apa mentok saya ke beliau atau ya ke Pak Iswandi gitu. Jadi saya beruntungnya adalah hampir semua dosen-dosen saya itu sangat terbuka kalau saya tanya, saya mintain pendapat, dan sekarang kan ada namanya Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan ya Pak ya. Ya itu bentukannya Pak Suki itu. Ya, sebetulnya kalau sebagian orang-orang kan udah stres duluan masuk situ. Kalau saya mah kadang-kadang berkepentingan, ini saya pengen nanya, cuman artinya Pak boleh gitu nanya gitu Pak. Jadi artinya di situ tuh justru saya merasa confident bahwa kalau misalnya itu contoh saya bisa bertanya, dan kan nggak dari ITB aja ya Pak ya, dari UI ada, dari ITB, dari UGM ada. Jadi saya merasa sangat banyak sih Pak, dan teman-teman dekat saya juga kayak Tony, kayak Eeng, nah itu banyak tempat bertanya, menyelesaikan sendiri saya coba, tetapi saya lebih suka nanya, lebih cepat kayaknya Pak, gitu. Selain Nah ini mungkin agak sedikit pribadi Bu Dina kan juga seorang ibu rumah tangga, tadi ada fotonya dengan suami tercinta, dengan dua Ananda gitu ya, laki semua ya Bu tadi kalau nggak salah ya. Iya Pak, laki semua. Jadi bisa dikatakan Bu Dina juga seorang ibu rumah tangga yang sukses ya. Dan bahkan juga saya dengar belakangan juga sudah menjadi ketua Dharma Wanita ya di lingkungan kantor tempat suami bekerja gitu ya. Wah ini kan tentunya banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi tentunya selain sebagai tadi direktur, sebagai lead engineer ya di PT Cipta Graha Abadi, yang tadi juga di bahan presentasinya memperlihatkan sering terbang kemana-mana untuk melihat proyek-proyek yang ditangani gitu ya. Bahkan tadi saya lihat kayaknya Ibu kalau duduk selalu dekat ini kali ya, dekat emergency seat ya supaya bisa moto sayap pesawat gitu ya. Di jendela pokoknya. Iya. Iya. Nah, semua peran tersebut kelihatannya Ibu bisa jalankan dengan baik ya. Apa rahasianya Bu Dina?
Yang pertama, yang pasti saya menyukai dan mencintai semua peran saya yang diberikan kepada saya itu pasti nggak kebetulan gitu Pak Is ya. Yang kedua, yang paling penting juga adalah semuanya mendukung saya Pak, lingkungan saya, orang tua, adik-adik, bahkan asisten rumah tangga saya itu adalah orang yang ikut saya sejak sebelum saya menikah. Artinya anak saya pun kalau dia handle berarti dipegang oleh yang sangat saya percayai. Kalau saya tadi keluar kota dan sebagainya, teman-teman. Dan yang paling penting juga adalah backup saya nih Pak, engineer saya, saya bahkan office boy saya, sekretaris itu saya alhamdulillah didukung oleh suatu set yang memang betul-betul bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarya. Bahkan yang mungkin juga sangat penting adalah Pak Jody beliau memberikan kebebasan saya Pak untuk ngatur waktu. Saya masih bisa nerima ngambil rapat anak saya masih tadi bisa menjadi ketua Dharma Wanita Pak. Jadi jadi artinya sekarang saya di posisi ini Pak Jody sangat silakan urusin aja Dharma Wanitanya dulu. Jadi artinya karena semua yang ada di sekitar saya itu mendukung. Itu intinya begitu. Itu yang paling penting ya. Termasuk suami ya, suami juga sangat mendukung gitu ya. Pak, jadi kalau beliau bilang stop kerja, ya udah saya di rumah aja gitu. Jadi yang tadi belum disebut ya, sebetulnya beliau yang utama Pak. Jadi suami saya adalah kunci dari utamanya, kunci utama bahwa saya bisa seperti ini. Ya. Wah ini bagus nih, contoh yang bagus nih tuh para lady engineers gitu ya, yang ikut mendengarkan presentasi pada siang hari ini. Kemudian sebagai lead engineer, Bu Dina juga sudah banyak dikenal dan sering dipercaya memimpin tim engineering yang besar untuk mengeksekusi suatu mega proyek. Ya. Peran Ibu tadi juga sempat disebutkan di dalam presentasi ya, jadi selain perancangan juga ternyata juga ikut terlibat kadang di dalam construction engineering service ya, CES ya. Yeah. Nah, terkadang kan dalam mengeksekusi proyek-proyek yang besar tersebut kita harus menjalin kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak yang tentunya terlibat di dalam proyek tersebut gitu ya. Bisa diceritakan Bu, salah satu contoh bagaimana Ibu mengelola pekerjaan yang melibatkan banyak pihak tadi gitu ya. Kesulitan-kesulitan apa yang sering dihadapi? Ya, mungkin bisa kita ambil contoh proyek yang tadi cukup fenomenal ya. Longspan LRT Kuningan ya, di mana itu adalah jembatan balance cantilever yang dalam tanda kutip ya, tidak balance ya. Kelengkungannya 3 dimensi, bentangnya panjang, torsi saat pelaksanaan juga relatif signifikan gitu ya. Terus juga mungkin itu yang audiens juga belum tahu bahwa ternyata jembatan itu ada 3 level jalan di bawahnya kan. Yeah. Ada underpass, ada at grade, ada overpass gitu ya. Ada flyover maksud saya. Jadi tingkat kesulitannya sangat luar biasa ya. Jadi kalau jembatan tadi tidak diperhitungkan dengan baik, bisa-bisa nanti ujung cantilever yang bergerak dari 2 sisi itu nggak ketemu di tengah. Iya Pak. Gimana nih Bu? Saya mah balik lagi Pak Is, saya tuh ibu-ibu. Jadi sebetulnya saya tuh ibu-ibu Pak. Jadi saya mau berusaha seperti memanage seorang ibu, memanage anak-anaknya yang macam-macam bentuknya, macam-macam karakternya. Jadi ada tugasnya masing-masing, bagaimana pendekatannya, bagaimana berdiskusi, bagaimana menyelesaikan masalah, kadang tegas, kadang otoriter. Nah itu sebetulnya kerjaan ibu-ibu. Ternyata bisa otoriter juga ya, Bu Dina ya? Di kalangan beberapa orang saya sangat otoriter Pak. Karena kalau udah terlalu lama mengambil keputusan itu kan bisa berlarut-larut Pak Is. Toh saya yang tanggung jawab, menurut saya begitu. Jadi artinya sebagai seorang ibu kan kira-kira kerjaannya begitu Pak. Nah itu yang saya terapkan dalam tim saya gitu. Jadi artinya saya berusaha memahami bahwa tiap orang punya tugasnya begini-begini. Kayak contoh dari LRT Kuningan tadi Pak, kebetulan tim saya itu kan banyak junior-junior saya ya Pak ya. Jadi di kami berkolaborasi dalam hal bahwa kita ingin mewujudkan yang terbaik dan mereka bisa sangat memahami apa yang saya harapkan dan saya minta gitu. Dan saya berusaha untuk kalau si A ini ngomongnya harusnya begini, si B ini caranya begini gitu Pak. Jadi itu dengan cara manajemen ibu-ibu gitu Pak Is kira-kira. Ya bagus sekali Bu. Kalau menurut Bu Dina ini kan tadi Pak Menteri juga berharap ada Bu Dina lainnya nantinya dari Indonesia ini, jadi bukan hanya Bu Dina saja gitu kan. Kira-kira engineer muda kita itu bisa nggak seperti Bu Dina nanti ke depannya Bu? Dan kalau memang istilahnya bisa itu, bagaimana jalan yang harus ditempuhnya untuk bisa sampai ke sana? Untuk bisa sampai ke sana Bu? Kalau secara teknik sangat bisa Pak Is, pasti bisa dan bahkan lebih bisa dari yang ada ahli-ahli di luar negeri. Saya sama Pak Is kan kita pernah ya Pak gitu. Yeah. Luar negeri segala macam, Bapak bisa lihat kan sebetulnya engineer kita kualitasnya sangat baik. Nah kalau saya
jujur saya akan menyorot sedikit tentang